data, yang pertama kita akan membuat garis PQ sepanjang 6 cm menggunakan vektor segmen. Kemudian kita akan membuat garis PS, yaitu dengan sudut frontal 30 derajat. Kita akan membuat sudut frontal pada titik A dan titik B menggunakan angle with given size. Klik titik B, kemudian klik titik A dengan sudut 30 derajat. Kemudian kita akan menghubungkan B aksen ke A menggunakan vektor segmen. Lalu kita akan membuat sudut pada titik B juga menggunakan vektor angle with given size. Kita akan menambahkan titik yang sama panjang dari titik A ke titik B. Kemudian kita klik titik yang sama panjang, kemudian kita klik titik B dengan sudut 30 derajat. Kemudian kita akan menghubungkan titik tersebut menggunakan vektor segmen. Lalu kita akan membuat lingkaran pada titik A dan titik B agar kita dapat menentukan panjang PS sepanjang 4 cm, yaitu kita menggunakan vektor circle center and radius. Klik titik A dengan radius 4. Kemudian klik titik B dengan radius 4. Lalu kita akan mencari titik potong antara lingkaran dan garis menggunakan vektor intercept. Klik lingkaran, kemudian klik garis, lakukan hal yang sama. Lalu kita akan membuat garis dari titik A ke titik D atau dari titik ke titik potong menggunakan vektor segmen. Kemudian kita akan menghapus objek yang tidak digunakan agar gambar terlihat lebih jelas. Kemudian menghapus label juga. Lalu kita menggunakan perbandingan proyeksi 1/2, maka kita dapat menggunakan vektor midpoint or center. Klik titik A, kemudian klik titik D, kemudian klik titik B, klik titik E. Maka kita akan menghubungkan titik F ke G menggunakan vektor segmen. Kemudian menghubungkan titik A ke F, B ke F. Kemudian kita akan menghapus objek yang tidak digunakan. Kemudian kita akan membuat bidang frontal PQUT, yaitu pertama kita akan membuat garis tegak lurus menggunakan vektor perpendicular line pada titik A, kemudian pada titik B. Kemudian kita akan mencari panjang PT, yaitu 3 cm atau tinggi dari balok yaitu 3 cm. Yaitu kita akan membuat lingkaran pada titik A dan titik B menggunakan circle center and radius dengan radius 3. Kemudian titik B dengan radius 3. Lalu kita akan mencari titik potong menggunakan vektor intercept. Klik lingkaran, kemudian klik garis. Lakukan hal yang sama. Lalu
kita akan menghubungkan titik I ke K akan vektor segmen. Kemudian kita akan menghapus lingkaran. Lalu kita akan menghubungkan titik I ke A dari perpotongan tadi, titik K ke B. Lalu kita akan menghapus objek yang tidak digunakan. Kemudian kita akan membuat bidang TUVW, yaitu dengan sudut frontal 30 derajat. Lakukan hal sama pada membuat bidang PQRS tadi, yaitu membuat sudut terlebih dahulu menggunakan angle with given size. Klik titik K, kemudian klik titik I dengan sudut 30 derajat. Kemudian menghubungkan menggunakan vektor segmen. Lalu lakukan hal sama, yaitu membuat sudut juga pada titik K. Kemudian klik titik K 30 derajat. Kemudian menghubungkan menggunakan segmen. Kemudian membuat lingkaran. Dengan jari-jari 4. Kemudian dengan jari-jari 4. Kemudian membuat titik potong menggunakan vektor intercept. Lalu menghapus objek yang tidak digunakan. Kemudian menghubungkan titik I ke titik potong. Kemudian menghapus kembali objek yang tidak digunakan. Kemudian kita mencari proyeksi setengah dari I ke M, yaitu menggunakan vektor midpoint or center. Klik titik I, kemudian klik titik M, titik K, kemudian klik titik N. Kemudian kita akan menghubungkan titik-titik tersebut menggunakan vektor segmen. Kemudian kita akan menghubungkan titik O ke F menggunakan vektor segmen. Kemudian titik P ke G. Lalu kita akan membuat O ke F, A ke F, dan F ke G. Maka setelah kita rapikan atau setelah kita menghapus objek atau label yang tidak digunakan, kemudian kita mengganti label-label tersebut dengan sesuai yang ada pada buku, menggunakan vektor teks. Kemudian kita akan membuktikan bahwa panjang dan lebar serta tinggi dari balok tersebut sesuai yang ada pada buku, yaitu menggunakan distance or length. Itu kita klik tinggi dan lebar.
Kemudian di sini dapat terbukti bahwa tinggi dari PT yaitu 3 cm dan panjang dari PQ yaitu 6 cm serta proyeksi dari atau perbandingan proyeksinya 1/2 yaitu setengah dari 4 yaitu 2, maka terbukti bahwa sudut-sudutnya yaitu 30 derajat dan perbandingan proyeksinya 1/2. Dan bidang alas yaitu PQRS dan bidang frontalnya yaitu PQTU. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan 6.2 yaitu teknik stereometris atau proyeksi miring gambar ruang. Kemudian kita klik segmen untuk membuat gambar stereometris kubus. Pertama kita buat terlebih dahulu persegi ABCD. Lalu kita klik angle with given size untuk membuat sudut-sudutnya sebesar 30 derajat. Lalu didapatkan titik B. Setelah itu klik segmen untuk menghubungkan titik A ke titik B aksen. Kemudian klik midpoint or center, lalu klik di titik A dan titik B aksen, maka terbentuklah titik E. Kemudian kita klik lagi angle with given size dengan sudut sebesar 30 derajat dan terbentuklah titik F aksen. Kemudian klik segmen untuk menghubungkan titik B ke titik F aksen. Kemudian klik midpoint or center untuk di titik B dan titik F sehingga terbentuklah titik G. Kemudian kita hilangkan label-label yang tidak diperlukan. Setelah itu kita klik segmen untuk menghubungkan titik A ke titik E, titik E ke titik G, dan titik G ke titik B. Kemudian kita klik lagi angle with given size di titik C dan titik D dengan sudut 30 derajat dan didapatkan titik C dan didapatkan juga titik H. Lalu klik segmen untuk menghubungkan titik D ke titik C dan titik C ke titik H aksen. Kemudian klik midpoint or center, klik di titik E dan klik di titik C aksen, maka didapatkan titik I. Kemudian klik di titik C dan klik di titik H aksen dan didapatkan titik J. Kemudian kita hilangkan kembali label-label yang tidak diperlukan. Setelah itu kita klik segmen untuk menghubungkan titik D ke titik I ke titik J, dan titik J ke titik C, titik J ke titik G.
dan titik E ke titik I. Sehingga terbentuklah gambar stereometris kubus. Dapat kita lihat pada gambar. Kemudian kita hilangkan label-label yang tidak diperlukan, supaya gambarnya terlihat lebih jelas. Setelah itu kita klik distance or length untuk mencari panjang rusuknya. Lalu kita ubah nama titik-titiknya. Lalu setelah itu kita klik poligon, hubungkan dari titik A ke titik C, lalu ke titik G, lalu ke titik F, dan ke titik A. Kemudian kita buktikan ABCD alas horizontal, diagonal ACGE frontal, sudut surutnya 30 derajat, panjang rusuknya yaitu 5 cm, proyeksi setengah dari 5 cm sehingga didapatkan 2,5 cm. Itu saja penjelasan dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang masalah 3. Pertama, kita klik segment untuk membuat garis AB. Lalu kita ukur kedua sudutnya menggunakan fitur angle
with given size. Sesuai dengan perintah dari buku, kita menggunakan sudut 135 derajat. Kita gunakan fitur line untuk menghubungkan titik A dan B serta titik D dan C. Lalu fitur circle center and radius untuk membuat lingkaran pada titik A dan B. Kita gunakan fitur intersect untuk menemukan titik potong antara garis AB dan lingkaran A, serta garis BC dengan lingkaran B. Sudah dapat titik potongnya, kita sembunyikan lingkarannya terlebih dahulu. Gunakan kembali fitur circle center and radius untuk membuat lingkaran di sepanjang garis A dan B. Hubungkan titik C dan A menggunakan fitur line. Lalu gunakan fitur parallel line untuk membuat garis yang berhadapan dengan garis yang terbentuk dari titik A dan C. Gunakan kembali fitur interact untuk menemukan titik potong antara garis I dan garis G yang menghasilkan garis K. Selanjutnya, gunakan fitur segmen untuk menghubungkan garis B dengan garis G dan garis B dan garis K. Lalu kita sembunyikan lingkaran-lingkaran yang tadi kita buat. Gunakan fitur parallel line untuk membuat garis yang berhadapan dengan garis AB. Selanjutnya, gunakan fitur interact untuk menemukan titik potong antara garis E dan garis N. Selanjutnya, semua garis bantu kita sembunyikan. Lalu kita hubungkan titik di bawah yang membentuk alas seperti jajar genjang. Selanjutnya, gunakan fitur perpendicular line untuk membuat garis tegak pada titik A dan titik B. Selanjutnya, gunakan fitur circle center and radius untuk membentuk lingkaran pada titik B dan A dengan jari-jari 4. Lalu gunakan kembali fitur interact untuk menemukan titik potong antara garis dan lingkaran. Lalu kita sembunyikan kedua lingkaran itu. Setelah itu kita hubungkan garis yang membentuk persegi panjang. Dan kita sembunyikan kedua garis tadi. Lalu sembunyikan titik-titik yang tidak diperlukan. Gunakan kembali fitur angle with given size untuk membentuk sudut di titik P dan N dengan besar sudut 135 derajat. Dari sini kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya.
Kembali membuat lingkaran di sepanjang garis N dan P. Dengan jari-jari 2. Kita gunakan fitur kompas agar lebih mudah menyalin lingkarannya. Kita akan gunakan fitur line untuk membuat garis dari titik N dan Q. Lalu gunakan fitur parallel line untuk membuat garis yang berhadapan dengan garis tersebut. Setelah itu, kita sembunyikan lingkaran yang tadi. Selanjutnya, gunakan fitur intersect untuk menemukan titik potong antara garis PQ dan garis RV. Gunakan fitur parallel line untuk membentuk garis yang berhadapan dengan garis NP di titik A1. Kita gunakan fitur intersect untuk membentuk titik potong antara garis N dan garis A1 tadi. Hubungkan titik N dan B1, B1 dan A1, A1 dan juga P menggunakan fitur segmen. Membentuk sebuah jajar genjang. Kemudian kita sembunyikan garis-garis bantu. Hubungan titik B dan L serta A dan Q membentuk sebuah garis dengan fitur segmen. Kita sembunyikan semua titik bantu menggunakan fitur Show or Hidden Object untuk lebih mudah. Lalu kita sembunyikan titik-titik bantu agar terlihat lebih rapi. Rename semua titik menjadi bidang A, B, C, D, dan bidang E, F, G, H. Kita gunakan fitur Distance or Ledge untuk menuliskan panjang garis E dan A, B dan C, A dan B. Dan inilah balok A, B, C, D, E, F, G, H.